Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-muflisu indana, atau dalam hadis lain, bangkrut di dalam menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, orang yang kehabisan harta. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, menurut kami ya Rasulullah, habis duit, harta habis. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut menurut di antara sebagian kalian, di antara umatku, yang bangkrut itu adalah mereka yang datang kepada Allah dengan sholat. Dia datang kepada Allah dengan puasa. Dia datang kepada Allah dengan zakat. Namun dia juga datang kepada Allah dengan mencaci saudaranya. Dia datang kepada Allah dengan menzolimi kerabatnya. Dia datang kepada Allah dengan menumpahkan darah saudaranya. Maka orang tersebut yang datang dengan sholat, yang datang dengan puasa, yang datang dengan zakat, Allah ambil pahala zakatnya, Allah angkat pahala puasanya, Allah angkat pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dizoliminya. Inilah orang yang bangkrut tadi. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk bersama para sahabat. Lalu tiba-tiba Nabi menangis. Setelah menangis, beliau tersenyum. Di antara para sahabat ada Sayyidina Umar bin Khattab yang berduduk bersama Nabi. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Lalu tiba-tiba tertawa, ya Rasulullah. Barusan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril alaihissalam memberikan penglihatan kepadaku. Allah perlihatkan kepadaku. Ada dua orang, kata Nabi, yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah. Ada dua orang yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah. Salah satunya mengadukan kepada Allah, si temannya, si kawan duduknya adalah orang yang berbuat zalim kepadanya. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, si fulan ini, orang ini ya Allah berbuat zalim kepadaku. Mungkin tanahnya pernah diambil, mungkin hatinya pernah tersakiti, mungkin dia pernah dicaci, lain sebagainya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, fulan ini berbuat zalim kepadaku, maka aku minta ya Allah, seluruh kesalahanku dipikul olehnya. Nah, ini hati-hatilah, barusan dari KUA Kementerian Agama tadi menyinggung berbuat salah dengan Allah atau berbuat salah dengan manusia itu sulit. Kenapa? Ini bukan mau meremehkan berbuat salah dengan Tuhan itu mudah, bukan kan? Sekecil apapun kita berdosa, itu sekecil apapun kita berbuat salah kepada Allah. Belum kasih contoh kan? Pian mengetek telinga kawan pian, ya pian ketek kok ada masalah kawan ini. Tapi pian mengetek telinga camat, misalkan, bu camat, ini jadi masalah. Mengetek telinganya kepada siapa lah? Ketika berdosa, dosa itu ada kecil, ada besar. Tetapi yang perlu kita ingat, sekecil apapun dosa kita lakukan untuk Allah. Tapi bukan mau seperti itulah. Maksud dulu, pian berdosa dengan Allah itu lebih mudah. Dalam artian, ketika pian berdosa kepada Allah, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rahmat, pengampun. Sebesar apapun dosa kita, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada kita. Tapi kalau kita berdosa dengan manusia, berbuat salah dengan makhluk Allah, nah ini sulit lah. Berbuat salah dengan kawan, belum tentu dia memberikan maaf. Berbuat salah dengan kerabat, belum tentu dia memberikan ampunan. Apalagi kadang lah dia ketemu sama orang-orang, waktu hari raya tadi lah, ada yang minta maaf sambil senyum-senyum lah. Ah, ini paling mau dulu minta maaf ini lah. Ada juga yang minta maaf berderai air mata. Ah, ini pura-pura aja. Ini yang masalah bukan orang, pian lah, menganggap orang semua tidak baik, punya sangka buruk. Jadi kalau ada seperti ini sulit. Bagaimana bisa kita memberikan maaf? Padahal Nabi mengatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau diperlakukan orang baik, maka engkau memperlakukan orang seperti itu pula. Kita memperlakukan orang baik, orang memperlakukan kita seperti itu. Bagaimana mungkin kita datang kepada kerabat, sahabat, handai taulan, meminta maaf, orang tidak memberikan maaf? Apa sebab? Karena kita sendiri yang berat memberikan maaf.
Makanya dikatakan inna ahsantum li anfusikum wa in asatum. Kalian berbuat baik di dunia, maka itu untuk kalian. Kalian berbuat buruk di dunia, maka itu pun untuk kalian. Kita mudah memaafkan orang lain, maka itu adalah menyelamatkan kita sendiri. Oh, dia memang ini ahli maksiat, ini tidak pernah ini juga. Kita tidak boleh sangka buruk dengan manusia. Kepada makhluk Allah kita tidak boleh sangka buruk, bagaimanapun bentuknya. Bahkan diceritakan di dalam agama kita, ada dua orang sedang berjalan. Ada dua orang sedang berjalan, yang satu pelaku dosa, yang satu adalah orang yang taat. Berjalan berdua. Di tengah jalan ada sebatang pohon. Yang pelaku dosa lewat sebelah kanan, yang pelaku taat lewat sebelah kiri. Ketika pohon telah terlewati, mereka kembali berjalan bersama. Maka di dalam agama kita dianjurkan si ahli taat harus bersangka baik kepada yang melakukan dosa. Apa sebab? Bisa jadi ketika terpisah sebatang pohon tadi, di saat waktu terpisah beberapa detik tadi, si ahli maksiat, si ahli pelaku dosa bertobat kepada Allah. Siapa yang tahu? Ya. Makanya apalagi ada orang yang datang tersebut meminta maaf kepada kita adalah orang yang melewati bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan kita tahu awalnya adalah rahmat. Awsatu pertengahannya adalah ampunan. Akhirnya pembebas daripada neraka. Datang setelah bulan Ramadan, kita yakin ini adalah orang yang baik. Maka kita harus bersangka baik. Bahkan dalam agama ini, urusan sangka baik, jangankan sama makhluk Allah manusia, sama kucing disuruh sangka baik. Kalian tahu kucing? Kucing sedang makan tikus. Kucing sedang makan tikus. Di dalam kaidah hukum fikih, tikus itu apabila mati dihukumi bangkai. Mulut kucing yang memakan bangkai maka dihukumi najis. Apabila mulut kucing najis, dia menjilat pian mukena, pian punya sarung, maka tidak sah sholat kita kecuali sarung dan mukenanya dicuci terlebih dahulu. Kenapa? Mulut kucing tadi najis. Atau dia jilat kaki tidak, maka tidak sah sholat kita kecuali setelah dicuci terlebih dahulu. Tiba-tiba kucing yang lagi makan tikus tadi dengan mata kepala kita sendiri melihat dia makan, dia hilang beberapa saat. Tidak usah berhari-hari, tidak usah. Kalau berhari-hari itu yang buang lah. Tidak usah berhari-hari, beberapa jam, beberapa menit saja dia hilang. Tiba-tiba dia datang lagi, maka kita bersangka baik dengan kucing. Oh, bisa jadi dia sudah minum ini. Mungkin di rumah tetangga di mana yang kita tidak lihat dia minum. Di sumur siapa mungkin dia minum. Di sungai siapa dia minum. Maka ketika datang kucing tadi, kita harus bersangka baik. Oh, ini mulutnya sudah suci. Ini sama kucing ya. Apalagi dengan makhluk Allah yang dia tidak lihat sendiri dia bermaksiat, yang dia tidak lihat sendiri dia melakukan salah, cuma dengar kabar dari gosip, dari gosip. Dia datang meminta maaf, maka hati kita harus ikhlas. Ini makhluk Allah, kita berikan maaf ya. Nah, jadi kembali ke cerita tadi. Jadi ada orang yang mengajukan kepada Allah, ya Allah si fulan berbuat zalim kepada, maka ya Allah pikulkan kesalahanku untuk diri. Ini yang membuat Nabi SAW menangis ya. Memikul dosa orang lain, dosa kita itu berat, apalagi dosa orang lain. Nah inilah, jangankan sesama muslim, kepada non muslim dia tidak boleh. Bahkan Sayyidil Habib Umar mengatakan, perbuatan kita memandang rendah dengan pandangan yang hina itu ditakutkan kata Sayyidina Habib Umar yang tidak berhak nanti memandang wajah mulia Nabi SAW. Kita punya saudara non muslim, kita pandang ini rendah, ini hina. Tidak ada terucap lisan, tidak ada keluar dari mulut kita perkataan yang tidak baik, namun cuma pandangan mata. Siapa yang bisa bedakan antara mata yang memuji dan mata yang merendahkan? Namun semua itu diketahui oleh Allah. Kita pandang rendah, maka kata Sayyidina Habib Umar, orang seperti ini adalah orang yang tidak pantas kelak memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga termasuk perbuatan zalim. Lalu kata Allah kepada dua orang tersebut, coba engkau tengok ke sebelah kanan. Dia lihat, ya Allah dipenuhi istana, taman surga yang indah. Untuk siapakah taman surga tersebut ya Allah? Kata Allah berfirman kepada dua orang ini, untuk orang yang mampu membayarnya. Siapa yang mampu membayarnya ya Allah? Apakah para anbiya, para syuhada, para solihin?
engkau pun mampu, kata Allah, membayar. Dengan apa aku mampu membayarnya ya Allah? Engkau bayar dengan engkau maafkan saudaramu yang saat ini engkau adukan, engkau pegang tangannya dan masuk ke dalam surga bersama. Ini di akhirat. Dalam cerita tersebut, riwayat tersebut, Nabi SAW bercerita, seseorang yang mampu memaafkan di akhirat, bukan di dunia, di akhirat, Allah berikan dia ganjaran surga. Bagaimana kalau kita mampu memaafkan di dunia? Bagaimana kalau kita mampu memberikan maaf di dunia? Kita tahu si fulan berbuat salah kepada kita, namun kita lebih tahu ketika kita memaafkan, kita menyelamatkan diri kita. Inilah namanya hati yang selamat. Di mana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak manfaat harta keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah. Dan orang yang datang kepada Allah tersebut punya hati yang selamat. Siapa yang punya hati selamat? Orang yang mampu memaafkan saudaranya, mampu memaafkan segala kesalahan orang kerabatnya tanpa ada perasaan apapun kecuali mengharap ridha Allah. Dia ikhlas akan itu semua. Dan orang yang punya hati selamat adalah orang yang mau meminta maaf atas segala kesalahannya tanpa rasa malu. Maka dari itu mudah-mudahan pada hari ini siapapun kita, bagaimanapun kita, dalam pergaulan kita ada kata terucap yang tanpa kita sadari menyinggung perasaan saudara kita. Ada perbuatan kita yang kadang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka dari itu, dari hati kita yang terdalam, mudah-mudahan Allah perciptakan di dalam sanubari kita keinginan-keinginan mengikhlaskan dari segala kesalahan, mengikhlaskan diri kita daripada kesombongan untuk meminta maaf. Siapapun yang berbuat salah kepada kita, maka mereka adalah makhluk Allah. Siapapun diri kita, maka kita pun wajib meminta maaf kepada mereka. Maka mudah-mudahan hadirin, kita hadir dengan harapan saling memaafkan, kita pulang dalam keadaan termaafkan. Kita berkumpul untuk saling memaafkan, maka di akhirat kelak insya Allah kita dalam perkumpulan yang saling dimaafkan oleh Allah, dibebaskan daripada neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui perkumpulan ini, melalui majelis perkumpulan ini, siapapun yang hadir, Allah tetapkan keimanannya, Allah tambah ketakwaannya, Allah tambah kebaikannya, Allah angkat derajatnya. Terkhusus para dewan guru adalah orang-orang yang mana mengemban tugas yang paling mulia. Sebagaimana Nabi kita seorang pendidik, maka pian-pian berdatang adalah seorang pendidik yang punya andil besar dalam pendidikan. Maka mudah-mudahan apapun yang pian lakukan, apapun yang pian perjuangkan, apapun daripada dewan guru yang dilaksanakan, semuanya mudah-mudahan mendapat balasan yang paling indah di sisi Allah, mendapat balasan yang paling mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan itulah yang menjadi sebab pian berada dalam barisan terdepan, berkumpul bersama Rasulullah, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad di dalam surga yang paling indah. Mudah-mudahan segala salah kita diampuni oleh Allah, segala dosa kita dimaafkan oleh Allah, segala kehilapan kita dimaafkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang sakit daripada guru-guru kita Allah berikan kesembuhan, yang sakit daripada dewan guru kita Allah berikan kesehatan, dan Allah jadikan perjuangan mereka diberikan terus semangat dalam perjuangan mereka. Allah istiqamahkan kita semua dalam mendidik, menjadi pendidik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibus sa'ilin bisir nabi wa alin nabi wa ahlin nabi. Al-Fatihah. Sekali lagi, ulun pribadi banyak-banyak mohon maaf mungkin dari perkataan, perbuatan, apa yang ulun sampaikan menyinggung perasaan, salah khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.